selamat pagi semuanya. Senang sekali ya hari ini kita bisa bertemu kembali dengan teman-teman dan juga dengan guru-guru untuk beribadah bersama-sama di hari Jumat ini. Pastinya semuanya merasa happy and also excited. Kita semua pasti bersemangat dan selalu bergembira. Nah, kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan selalu baik kepada kami semua. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan boleh memberkati dan menyertai kami. Terutama ya Tuhan, Engkau sudah menyertai sepanjang malam istirahat kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama dengan teman-teman dan juga guru untuk beribadah kepada Tuhan meskipun melalui online. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami. Dan biarlah melalui ibadah hari ini kami akan mendapatkan sesuatu yang baik yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami akan senantiasa mengucap syukur untuk semua yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Nah, siapa yang merasa bangga menjadi orang Kristen? Yuk angkat tangan. Wow, hampir semuanya ya. Semuanya bangga menjadi orang Kristen. Wow, very good. Ya, kita harus bangga loh menjadi orang Kristen. Kenapa begitu? Karena orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan berusaha untuk meneladani sikap, cara berpikir, dan juga ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita juga harus melakukan ajaran Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita tidak bangga menjadi orang Kristen? Well, tetapi kita harus bisa menjadi terang juga bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah ya, tetapi Roh Kudus akan menolong kita untuk dapat melakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Aku Anak Terang. Kalian anak terang? Kita semua anak terang. Yuk kita memuji Tuhan. Aku anak terang. Kita
seperti pujian yang baru saja kita pujikan bersama, bahwa kita semua harus bisa menjadi terang. Terang di mana saja, di rumah, di sekolah, di gereja, di lingkungan sekitar tempat tinggal kita, dimanapun kita berada, kita harus bisa menjadi terang. Nah, kadang-kadang kita merasa bahwa terang yang kita miliki just a little, hanya sedikit. Tapi jangan khawatir, meskipun hanya sedikit, kecil, tetapi itu tetap akan berarti bagi sekeliling kita. Nah, mampukah kita membawa terang kita dimanapun kita berada? Harus ya. Oke, sekarang kita akan menyanyikan kembali satu pujian yang berjudul This Little Light of Mine. Terang saya yang kecil, tapi terang kecil itu akan membawa dampak yang sangat besar. Yuk, kita pujikan bersama. Pujian yang baru saja kita nyanyikan tadi, let it shine, let it shine. Terang kita biarlah bercahaya dimanapun kita berada. Oke, sekarang waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Erna. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sudah memuji Engkau. Dan sekarang tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan dan memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi firman Tuhan di pagi hari ini. Berkati Miss Erna yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, disilahkan Miss Erna. Selamat pagi anak-anak, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini diberikan kesempatan kembali untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Kiranya Tuhan Kau yang memimpin kami. Berikan hikmat sehingga kami mengerti firman-Mu dan kami dimampukan untuk kami bisa melakukannya. Di dalam nama Yesus kami mau sambut firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 19 sampai ayat yang ke-26, tetapi fokus kita di ayat yang ke-24. Miss Erna akan bacakan ayat yang ke-24 bagi kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Anak-anak, tema kita pada pagi hari ini adalah Aku Orang Kristen. Berbicara tentang orang Kristen, kita mungkin berpikir bahwa seseorang disebut Kristen karena dia punya tanda-tanda khusus yang bisa dilihat oleh orang lain. Misalnya, ada orang yang memakai kalung salib atau liontinya salib, kita akan berkata bahwa dia adalah orang Kristen. Lalu ketika kita datang ke suatu rumah itu ada gambar salib, ada gambar Tuhan Yesus di sana, kita juga bisa berkata bahwa pasti keluarga ini adalah keluarga Kristen. Lalu kita juga bisa melihat hal yang lain lagi. Ada orang yang pergi membawa Alkitab, kemudian kita berkata bahwa dia pasti pergi ke gereja dan dia adalah orang Kristen. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ada banyak tanda yang bisa dilihat oleh kita yang menunjukkan bahwa dia adalah orang Kristen. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Apakah yang disebut Kristen itu hanya karena dia punya tanda-tanda yang dilihat seperti yang Miss Erna tadi sebutkan? Kita kembali di bacaan pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 19 sampai ayat yang ke-26 itu mengisahkan tentang Barnabas dan Saulus yang melakukan pelayanan bagi orang-orang yang ada di Yerusalem. Pada waktu itu kisahnya adalah ada peristiwa di mana setelah Stefanus itu mati, dia disebut sebagai seorang martir yang pertama. Di ayat yang ke-19 itu dikatakan bahwa sementara itu banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Anak-anak, rupanya Barnabas dan Saulus pada waktu itu mereka mengabarkan Injil kepada orang-orang Yahudi. Setelah peristiwa Stefanus itu dibunuh, pada waktu itu ada banyak orang yang pada akhirnya juga mau percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah ketika Injil itu tersebar di berbagai tempat, yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Barnabas, oleh Saulus, dan juga oleh rekan-rekan rasul yang lainnya itu, mereka menunjukkan satu sikap yang baik yang bisa diteladani oleh orang-orang yang mereka jumpai. Ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-24, maka kita akan mendapati satu kisah di mana Barnabas dikenal sebagai seorang yang baik. Di dalam ayat yang ke-24 itu disebutkan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Kalimat ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa Barnabas pada waktu itu dia bukan hanya menunjukkan bahwa dia adalah orang Kristen, tetapi dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang baik, yang itu dikenal oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Anak-anak, kalau kita melihat kisah pelayanan daripada Barnabas, akhirnya kita bisa melihat di dalam kisah para rasul ini bahwa apa yang dilakukan oleh Barnabas itu membuahkan hasil yang luar biasa. Dan pada waktu itu ayat yang ke-26 menyebutkan bahwa di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen.
Dari sini kita melihat bahwa Barnabas dia memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi yang pada waktu itu ditemui. Cara dia memberitakan Injil adalah rupanya dia bukan hanya menunjukkan bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia juga menunjukkan satu sikap yang baik yang bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sikap yang baik inilah salah satu yang menjadi ciri orang Kristen yang ditunjukkan oleh Barnabas, sehingga orang-orang di Antiokhia pada waktu itu pada akhirnya mereka mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, dan disitulah pertama kali disebut yang namanya Kristen. Anak-anak, kita bisa belajar pada pagi hari ini. Ciri orang Kristen bukan hanya bisa dilihat dari ciri yang kelihatan dari hal-hal yang fisik, seperti kalung salib, seperti membawa Alkitab, lalu gambar salib di rumah, gambar Tuhan Yesus di rumah, dan lain sebagainya. Rupanya hal yang terpenting kita disebut orang Kristen itu adalah bagaimana kita bisa menunjukkan sikap hidup kita yang baik kepada orang lain. Belajar dari Barnabas, dia seorang yang baik yang dikatakan oleh Alkitab, dan kebaikannya itu dirasakan oleh orang-orang yang pada waktu itu ada di sekitar Barnabas. Jadi lebih baik kita tidak usah memakai kalung salib, tidak usah pakai salib besar, tidak usah memasang gambar salib besar di rumah, tetapi kita bisa menunjukkan hal yang baik, sikap yang baik yang kita bisa tunjukkan kepada orang lain. Percuma ketika kita bisa lakukan, ketika kita bisa memakai kalung salib, membawa Alkitab ke sana kemari, tetapi sikap hidupnya tidak baik. Nah, makanya ciri orang Kristen yang sebenarnya bukan terletak dari hal fisik yang kelihatan, tetapi ciri orang Kristen yang sebenarnya adalah bagaimana ketika dia bisa menunjukkan sikap yang baik, hal yang baik yang bisa dinikmati oleh orang lain, dan orang bisa melihat bahwa oh, ini adalah orang Kristen. Hal-hal yang baik bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ketika orang-orang di Antiokhia pada waktu itu mereka percaya kepada Kristus dan mereka disebut Kristen, bukan karena mereka memakai kalung salib, bukan karena mereka punya tanda khusus, misalnya ada gambar Yesus di rumahnya, bukan. Tetapi rupanya yang ditunjukkan salah satunya oleh Barnabas, dia menunjukkan sikap yang baik. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimanakah dengan kita hari ini? Apakah orang lain melihat kita bahwa kita adalah orang Kristen karena kita punya tanda khusus yang dilihat oleh mereka? Hal yang terpenting yang harus kita tunjukkan adalah mari kita belajar untuk punya sikap hidup yang baik, sehingga orang boleh merasakan akan Kristus yang hidup nyata di dalam kehidupan kita. Salah satu sikap yang harus kita miliki adalah kejujuran, di mana dengan kita bisa bersikap jujur, maka orang akan melihat bahwa mereka merasakan bahwa orang Kristen adalah orang yang jujur. Walaupun ada banyak orang di luar sana yang mengatasnamakan dirinya Kristen tetapi tidak jujur, mari kita mulai dari diri kita, bahwa apa yang mereka pahami di luar sana tidak sama dengan apa yang mereka pahami tentang kita. Seperti di ayat yang ke-24, Barnabas adalah orang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Itu dirasakan oleh orang-orang Yahudi yang pada waktu itu dijumpai dan dilayani oleh Barnabas. Hari ini kita diingatkan kembali, hidup di tengah-tengah masyarakat yang luas, hidup di tengah-tengah satu komunitas yang berbeda dengan kita. Mari kita belajar untuk kita menjadi orang baik. Kita menjadi orang baik bukan supaya kita selamat, tetapi kita menjadi orang baik karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Untuk itu, lakukan yang baik sehingga orang di luar sana boleh menilai dan melihat kita. Kita adalah orang Kristen yang sejati. Mari kita belajar melakukan yang baik, berkata-kata yang baik, berpikir yang baik, melakukan dan bertindak yang baik. Itu adalah
yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang Kristen. Anak-anak yang dikasih Tuhan, hal ini memang tidak mudah untuk kita lakukan, tetapi ini harus kita lakukan. Ketika kita mengatasnamakan diri bahwa kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, mari kita meneladani hidup Kristus. Dan kita juga meneladani hidup para rasul yang hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Mari kita punya sikap hidup yang baik. Mari kita juga punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan mari kita juga punya satu sikap yang bisa menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah teladan daripada Barnabas juga menjadikan untuk kita semakin hari semakin hidup di dalam Tuhan. Semakin hari kita boleh semakin hidup memuliakan nama Tuhan. Melalui kehidupan kita, biarlah ada banyak orang yang boleh datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dimanapun kita berada, dimanapun anak-anak berada, bersama dengan keluarga, bersama dengan komunitas siapapun, biarlah kita tetap menunjukkan satu ciri khas sebagai seorang Kristen, hidup baik dan hidup memuliakan nama Tuhan. Ingat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Berbuat baik, melakukan yang baik, itu adalah satu hal yang terpenting. Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Kami rindu menjadi orang Kristen yang bisa menjadi teladan bagi orang di sekitar kami. Kami rindu menjadi orang-orang yang selalu berkata-kata yang baik. Selalu kami bisa berpikir yang baik, bertindak yang baik, karena kami tahu bahwa Tuhan Kau sudah menyelamatkan hidup kami, sehingga kami rindu, kami boleh selalu hidup memuliakan nama Tuhan. Memberkati setiap kami dimanapun berada, kami percaya bahwa Tuhan Kau yang akan terus memimpin setiap apa yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Miss Erna yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua untuk menjadi anak-anak Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian, ibadah kita hari ini sudah berakhir. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. See you next week.